Baik, ketemu lagi, berjumpa lagi bersama Pak Wukon. Insya Allah jenengan Anda, kita semua selalu diberi taufik hidayah, sehat dan sejahtera. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari yang baik ini ya kita bisa berjumpa lagi bersama Pak Wukon. Tetap ya di sini materinya tetap yuk nguri-nguri budaya tradisi Jawa ya, ngobrol Jawa mengenai tentang Pak Wukon atau weton ya, atau hari kelahiran. Nah, teman-teman ya, yuk kita saling berbagi ulun rembuk, karena di era-era ya kondisi semacam ini kita semuanya ya, kita semua yuk kita saling berdoa, terus ikuti protokol kesehatan. Karena apa? Ini bahasa Pak Wukon ya, ini sedang mengalami wabah pagebluk ya, bahasa Purwo ya, pagebluk. Intinya apa? Yuk kita selalu bersikap positif, selalu bersyukur, antusias ya, syukuri terus. Karena apa teman-teman ya, memang kita sebagai ya, ciptaan Tuhan, yuk kita mengikuti ya dasar-dasar perhitungan, dasar-dasar tuntunan. Nah, baik teman-teman, pada hari ini ya, saya ini lagi sedang di rumah, ini sendirian ya di kamar. Karena apa? Yuk kita jaga kesehatan ya, kita kurangi ya untuk keluar. Kalau nggak acara penting, kita di rumah saja. Artinya apa? Bisa keluar, tapi kalau acara-acara penting, acara bekerja atau usaha ya, seperti itu. Memang kondisi sekarang ini mudah-mudahan insya Allah kita semua selalu diberi kesehatan dan kesejahteraan. Nah, intinya Pak Wukon itu di sini ya nguri-nguri ya, ulun rembuk masalah weton. Artinya apa? Biar kita itu dapat hidup kita semangat ya, karena tujuan manusia itu enggak ya, tujuan manusia itu yang dicari apa toh? Kesejahteraan dan kesehatan, kesehatan dan kesejahteraan. Makanya kalau ada pertanyaan, pilih mana, sehat atau sejahtera? Saya yakin jawabannya dua-duanya. Sejahtera juga penting, sehat lebih penting ya. Ada orang mengatakan kadang-kadang ya, ngobrol-ngobrol orang Jawa, kadang-kadang harta benda tidak bisa untuk membahagiakan keluarga. Iya, setuju. Tapi keluarga membutuhkan uang ya, seperti itu. Makanya di sini hanya berbagi. Yuk kita berkarya terus. Bagaimana caranya? Karena kita diberi akal dan pikiran. Nah teman-teman ya, insya Allah ini ya, pada hari ini materinya tetap nguri-nguri tentang weton. Kemarin saya bahas ya mengenai tentang watak wuku langkir, weton di wuku langkir. Nah sekarang saya mau membahas weton di wuku mondosio ya. Mungkin teman-teman Anda ya, jenengan mungkin punya weton di hari pas kebetulan di wuku mondosio atau mandasia. Nah, perwataan weton kalau lahir di wuku mandasia atau mondosio ya, itu etikanya ya atau perilakunya itu atau karismanya itu seperti dewanya Sang Hyang Brahma atau Sang Hyang Bromo. Itu kalau kita sering nonton wayang biasanya ini yang nguri-nguri tradisi ini Pak Dalang. Jadi saya bukan dalang, saya hanya orang-orang biasa. Karena ini apa ya, saya hanya ingin berbagi ulun rembuk mengenai
petung atau tentang watak tafsiran ya, tafsiran. Insya Allah kalau kita itu ya nguri-nguri weton kita insya Allah. Karena apa, manusia itu kalau ingat weton apalagi ya diamung-amungi ya di hari ulang tahun nih, disedekahi pas hari weton, dijenangi abang atau dibrokoi, itu istilahnya bangga, seneng. Wah itu wetonku, hari ulang tahunku, wah dibrokoi biar barokah, diamung-amungi ya biar sing ngomong awake dhewe manunggaling kawula zat kelawan sifat. Jadi kita biar bisa ingat terus, biar semangat terus, biar antusias terus ya. Makanya manusia itu butuh support, butuh sugesti ya. Karena apa? Karena belajar itu sangat penting, apalagi bergesekan ya. Pawukon itu tujuannya hanya nguri-nguri ya. Ini tafsiran. Nah mungkin teman-teman Anda kalau lahir di hukum Mondosio itu wataknya, perilakunya seperti dewanya Sang Hyang Brahma. Nah, wataknya ruso keras pambikane, panas brananan, ambisius ya. Nanging adem perintahe, kayune asem, watake kukuh dan diluluti ing wong akeh. Itu perilakunya ya, disenangi orang banyak, kukuh ya, ulet ya, ulet tekun ya. Jadi pangaobaning wong kawelas asih, jadi disenangi orang, disenangi teman. Itu kalau di hukum manusia. Dan lambang manuke ya atau seperti burungnya, manuke platuk. Nah, roso makanya platuk itu, burung platuk itu pohon yang keras seperti pohon kelapa itu ya, dicucuki itu bisa jadi gowok, iso jadi lubang, jadi gua. Itu platuk makanya roso. Itu tafsiran kalau dilahir di weton di wuku Mondosio. Juga ini ya, jadi roso, angkat junjung itu kuat. Ora serantanan ya. Jadi ora santai, ambisius ya. Ambisius, sembarang karepe itu harus sadek saknyet. Nah, seperti itu, harus tepat. Seperti itu. Gemi marang arto. Jadi dia itu gemi ya. Sangat ekonomi, masalah mengatur memanage masalah uang, manajemen masalah uang itu pandai. Lan akeh rezekine. Banyak rezekinya kalau lahir di wuku Mondosio tuh. Itu tentunya mungkin teman-teman kalau Anda suka ya silahkan Anda like, share, dan subscribe. Intinya apa ya, biar kalau Pawukon itu setiap membuat video ya agar dapat informasi seperti itu ya. Ini teman-teman itu tadi perwataan di hukum Mondosio ya. Itulah tafsiran perhitungan primbon Jawa ya. Karena saya orang Jawa, jadi saya suka nguri-nguri tradisi budaya Jawa. Karena Jawa membuat ilmu primbon perhitungan itu agar selalu berhati-hati, biar selalu ingat weton kelahiran, yang melahirkan kita itu siapa, orang tua ya. Makanya orang Jawa sering ngomong hati-hati ya, harus bekti taat kepada orang tua, seperti itu. Itu mengenai tentang perwatan atau perilaku. Karena Pawukon dari wuku 30 itu membahas tentang bebudaning kepribadian manusia. Jadi menjelaskan tentang jati diri manusia. Karena manusia ya lahir di hari apapun, di wuku apapun itu hari yang istimewa, hari yang istimewa. Seperti biar tahu, oh makanya hobi saya ini, hobi saya itu. Karena watak manusia itu bermacam-macam. Walaupun hanya 30 wuku ya, dalam ilmu primbon Jawa itu sudah bisa mencakup weton-weton watak-watak manusia. Nah, di wuku Mondosio ya,
itu juga ada jabung Kolowuku atau arah kejayaan ya. Kala ana ing ngisor madhep mendhuwur. Jadi ya jabung Kolowuku dari bawah ke atas. Tuh, dari bawah ke atas kejayaan. Makanya hati-hati kalau bikin sumur ya di Wuku Mondosio, kalau gali-gali sumur untuk memulai membajak tanah sawah ya, untuk menanam kalau bisa dihindari satu minggu. Jadi di Wuku Mondosio itu ada 1 minggu kejayaan dari bawah ke atas. Tuh. Nah, Wuku Mondosio itu dimulai dari Ahad Pon sampai Sabtu Wage. Ini saya jelaskan, mungkin teman-teman Anda punya weton di Wuku Mondosio. Ini penjelasannya. Dan sekarang tentang mengenai hari. Mungkin Anda punya weton di hari Ahad Pon di Wuku Mondosio, penjelasannya seperti ini. Ahad Pon, Indra Wurung Aryang aras kembang, bumi kapetak nuju padu, olo ojo lunga-lunga pengadanganing satru. Jadi penjelasan di Wuku Mondosio seperti itu. Senen Wage guru dadi wurukung lakuning geni wasisa segara sanggar waringin rahayu gawiya kawisaya jolo seser becik tur padha suka. Nah, di Senen Wage di Wuku Mondosio itu untuk membuat ya, merangkai alat-alat untuk penangkapan ikan bagi para nelayan. Ini sangat bagus bagi yang hobi-hobi ya, usaha mancing ya, jala menjaring ikan di laut, ini sangat bagus untuk merangkai ya, memulai merangkai. Di Selasa Kliwon Yama dangu paningron aras tuting sumur Sinaba kol nuju pati anggara kasih kawitaning masa wuku kaso atau kapitu ala pengadangan satru. Ini salipannya kurang jelas kan, kalau untuk membuat sesuatu itu kurang tepat ya. Tapi kalau weton hari pas hari Selasa ya, Selasa Kliwon contoh ya, ada weton Anda di Selasa Kliwon pas di Wuku Mondosio itu hari yang istimewa untuk Anda. Ya, karena hari kita lahir tidak bisa memilih hari kecuali yang memilihkan Tuhan Pangeran ya. Kita nggak bisa memilih ya, kita lahir memilih hari ini, nggak bisa. Itu semua kehendak Tuhan. Manusia kita cuma bisanya berusaha, tawakal, berdoa, ngati-ngati agar kita lahir bisa di waktu yang tepat. Rebo Legi Rudra Jagur Uwas aras kembang sumur Sinaba kala tinantang rahayu menuta omah guntur la omah becik. Ya, jadi untuk bikin ngerenovasi rumah bagus. Itu sanipanya di Rebo Legi di Wuku Mondosio. Kemis paing Bromo gigis mawuru lakuning bumi lebu kaduping angin mantri Sinaraja sumengkaning asu ajak rahayu menuta tumeka tur padha suka. Ini kemis paing untuk merangkai alat-alat gamelan ya, seperti kendang ya, saron ya. Terus pokoknya alat-alat musik itu sangat bagus untuk membeli, untuk merangkai itu sangat bagus karena di situ ada penjelasan aswajak. Jadi intinya kalau merangkai itu tujuannya ya, makanya hari 7 itu semua itu diberi kejayaan semua, bukan manusia tok ya. Makanya orang Jawa selalu petung-petung atau petan-petan biar mendapatkan di suatu yang tempat. Makanya orang Jawa mempunyai filosofi empan nggo papan, nggak dikepiawi padha asine. Hari 7 itu semua alam semesta diperhitungkan sama Tuhan. Semua diberi rezeki, semua diberi makan. Ya seperti manusia, karena manusia punya akal dan pikiran. Yuk kita belajar dengan perhitungan atau dasar-dasar tuntunan. Dan ilmu itu adalah segala sesuatunya masuk akal dan menyehatkan, itu adalah ilmu. Jadi kalau segalanya itu menyehatkan dan masuk akal bagi diri kita, itulah yang namanya ilmu.
Makanya kita diberi akal dan pikiran. Tadi teman-teman ya, ini saya nggak ngguruin jenengan, ini hanya berbagi ngobrol masalah Petung Jawa teman-teman ya. Insya Allah ya, yang menonton video ini insya Allah yuk kita berbagi ulun rembuk semampu pawukon. Kalau Anda ingin suka silahkan like, komen, dan subscribe. Atau Anda dengan share bisa. Dan lebih lanjutnya bisa dengan hubungi langsung di WA atau langsung telepon, karena di deskripsi sudah ada nomor WA saya. Karena tujuannya pawukon yuk berbagi, gotong royong. Nah, itu tradisi budaya Jawa. Jumat Pon Kolo kerangan tungli lakuning lintang buka tipik angin macan ketawan sapi gumarang tumurun ing Tegal rahayu bendungo dawuhan katar bak Sri lan wong sesajan becik. Lah ini untuk ini di Jumat Pon Kolo kerangan tungli lakuning lintang lebu katiping angin macan ketawan sapi gumarang tumurun ing Tegal. Nah ini sapi gumarang ini ya, ini juga untuk membuat sesuatu kurang baik karena ada sapi gumarang. Kalau untuk membuat sesuatu bangunan rumah itu biasanya kebakaran ya, karena sapi gumarang itu melambangkan api. Itu Sabtuake omonohan aryang lakuning lintang satria wirang nuju padu barang gawe becik kukuh kinaweden lan sembarang gawe becik merangono becik yen perang menang. Wah ini kalau untuk berangkat perang ya, itu menang. Kalau dulu ya, sekarang perangnya apa? Untuk perang usaha ya. Intinya apa ya, perang mengenai tentang ekonomi. Tapi ingat teman-teman, yuk kita perang masalah ekonomi, usaha atau dagang atau jadi apapun, kalau bisa yuk kita yang positif ya, yang baik gitu loh ya, yang positif. Nah, kalau dulu untuk perang, berangkat perang, kalau sekarang perang kita apa ya, perang melawan diri kita ya, masalah ekonomi, bagaimana memperjuangkan keluarga kita, anak kita, orang-orang yang kita cintai dalam rumah tangga. Tujuannya pawukon nguri-nguri tradisi perhitungan Jawa itu tujuannya biar kita itu rukun ayem gitu. Makanya semua itu dimulai dari diri kita ya, diri kita. Makanya cintailah anak, anak akan mencintai kita. Kalau kita peduli sama keluarga, keluarga peduli sama kita. Makanya dahulukanlah kita, jangan diwalik ya. Jangan diwalik, karena yang dulu itu kita, anak kita itu amanah kita. Makanya yuk kita cintai, kita pedulikan, kita doakan, karena ucapan-ucapan kita itu adalah doa. Kalau kita sebagai orang tua itu bahagia, senang, sejahtera, insya Allah anak cucu kita akan berduplikasi, ikut senang. Kalau kita contoh, ya kita jadi orang tua, kita senang, anak kita lebih senang. Ya, makanya semua itu dimulai dari diri kita. Jadi tujuannya pawukon untuk ya membuat konten perhitungan nguring tradisi budaya Jawa. Intinya apa ya, biar kita itu perhatian perhitungan. Seperti itu teman-teman ya. Itu tadi mengenai tentang watak dihukum Mondosio atau Mandasya. Mungkin teman-teman ya punya weton lahir di hukum Mondosio ya, atau di harinya itu ada hari 7 dimulai dari Ahad Pon, Senin Wage, Selasa Kliwon, Rebu Legi, Kamis Pahing, Jumat Pon, Sabtu Wage. Mungkin teman-teman Anda ada di weton itu, silahkan komen ya, like. Intinya apa, yuk kita berbagi. Insya Allah ya, di dunia itu nggak ada jalan buntu, semua ada solusinya. Pawukon bukan satu-satunya jalan untuk menghindari masalah, tapi saya yakin pawukon salah satu untuk menghindari masalah. Saya yakin semua orang, semua keluarga punya masalah, tapi saya lebih yakin semua manusia punya impian untuk sehat dan kaya, sehat dan sejahtera. Tuh, makanya hati sikap kita semua kembali pada sikap kita. Bagaimana cara mensikapi diri kita?
Karena makanya jalan itu selalu di garis tengah, ada dua, ada kiri dan kanan, ada negatif, ada positif, ada kemenangan, ada kekalahan, ada pejuang, ada pecundang. Hidup adalah pilihan. Baik teman-teman ya, itu tadi mengenai tentang perwataan weton di Wuku Mondosio. Mungkin teman-teman itu kebetulan ada weton pas hari di Wuku Malaysia, silahkan ya jenengan komen, insya Allah ya berbagi ya. Baik teman-teman ya, itu tadi mengenai tentang perwataan weton di Wuku Mondosio. Apabila ada kata-kata saya yang salah, Pawukon mohon maaf. Insya Allah jenengan Anda semua yang menonton dimanapun, insya Allah diberi taufik hidayah, kesehatan dan kesejahteraan dan kesuksesan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.